kata tidak sengaja itu tidak bisa disamakan dengan lalai. Kalau memang tidak sengaja itu disamakan dengan lalai, berarti ada subsidiar lebih subsidiar lagi, itu pasal 360, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu secara online di channel Mudah Belajar Hukum. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan feedback terhadap video saya yang lalu. Banyak sekali komentar, banyak sekali like, kemudian share juga banyak, dan saya tidak menyangka bisa sebagus itu reaksinya, karena saya kemarin menganalisa berdasarkan pengetahuan saya yang sangat-sangat kurang dan sangat sederhana, tetapi tidak menyangka itu bisa menjadi bahan diskusi yang baik. Sekarang saya akan melanjutkan diskusi karena dari video saya kemarin banyak sekali yang masih akan didiskusikan, masih akan dijelaskan, khususnya mengenai sengaja, tidak sengaja, dan lalai dalam hukum pidana. Jadi ini sebagai contohnya adalah kasus Novel Baswedan. Saya ingin berkolaborasi, tapi tidak secara langsung, tetapi melalui YouTube channel atau podcastnya Bang Eldi Nurdin, Advokat Eldi Nurdin. Jadi ini nanti saya juga mereview apa yang dijelaskan oleh Bang Eldi Nurdin mengenai tidak sengaja dalam kasusnya Novel Baswedan. Jadi ini saya putarkan dulu. Kembali lagi di Posmakum, podcast bicara hukum dengan saya Eldi. Podcast kali ini akan dibahas soal kasus pidana menyangkut korban seorang penyidik KPK Novel Baswedan. Kasus ini memang sudah menjadi sorotan 3 tahun terakhir, dan yang terkini makin ramai menyusul dalam proses persidangan terhadap 2 orang yang didakwa melakukan penyiraman air keras ke korban Novel. Dituntut jaksa penuntut umum 1 tahun penjara. Nah, tuntutan 1 tahun ini viral karena dianggap terlalu rendah, disusul soal pernyataan yang katanya perbuatan terdakwa tidak sengaja. Makin jadi ramai persoalannya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, pembahasan saya di video kemarin juga memfokuskan pada tidak sengaja, kemudian tidak ada niat, kemudian tuntutan jaksa yang terlalu ringan, dan tidak ada rencana kemarin. Nah, ternyata ini menurut Bang Eldi Nurdin tidak rencana itu, tidak sengaja itu adalah dari pendapat netizen atau pendapat publik atau bentukan dari media begitu, sehingga muncul kata-kata tidak sengaja yang itu sebenarnya tidak diungkap oleh JPU. Kita lanjutkan. Oke, sebelum membahas soal tuntutan dan soal sengaja tidak sengaja, perlu diurai terlebih dahulu soal pasal-pasal apa yang didakwa jaksa ke terdakwa di kasus ini. Dari data yang saya peroleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tercatat kedua terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis disidangkan dengan nomor perkara berbeda. Artinya kedua terdakwa diproses berkas persidangan berbeda. Meski begitu, pasal-pasal yang didakwakan kepada keduanya ini sama. Nah, kedua terdakwa oleh jaksa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas atau bahasa awamnya dakwaan pasal berlapis. Jadi pasal berlapis mulai dari ancaman yang tertinggi sampai yang ancamannya terendah. Jadi pasal lapisan bawahnya itu mengganti kalau pasal yang ancaman tertinggi ini tidak terbukti. Jadi ada 3 lapis. Nah, dakwaan pasal berlapis itu mulai dari pasal primer, yaitu pasal 355 ayat 1,
KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, pasal ini ancamannya paling lama 12 tahun. Ini yang pasal primer yang pertama, lapisan pertama. Ancamannya 12 tahun paling lama atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Nah, ini pasal yang pertama, lapisan pertama. Kemudian lapisan berikutnya yaitu dakwaan subsidiar, pasal 353 ayat 2 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, pasal ini ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Itu atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Yang penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat. Agak ada perbedaannya antara yang pertama sama yang kedua, Kak. Nah, ini saya hentikan dulu. Ada dakwaan terhadap pelaku penyiraman air keras. Jadi pasalnya memang pasal berlapis, mulai dari pasal ini sebenarnya kalau bicara penganiayaan itu mulai pasal 351 sampai pasal 360. 360. Ada lagi sebenarnya pasal 360 tapi 361, tapi pasal 360 ini mengenai karena kelalaian. Jadi ada hubungannya dengan lalai ya. Karena kelalaian menyebabkan orang lain terluka. Pasal 355 ayat 1 ini juga didakwakan ya, jadi ini dakwaannya menurut Bang Eldi ini juga mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ini pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55. Nah, ini pasal mengenai denaming atau keturutsertaan, karena apa? Pelakunya ada 2 orang. Jadi yang berboncengan itu pelakunya 2 orang, sehingga dikenakan juga junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman paling lama 12 tahun penjara atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Nah, ini sekarang kita pecah unsur-unsurnya kalau dipakai pasal 355. Dakwaannya paling lama 12 tahun karena di KUHP kita memang menganut stelsel-nya adalah maksimum remedium. Jadi semua pidana yang dikenakan itu maksimal. Misalkan pembunuhan maksimal 15 tahun penjara. Kemudian pencurian itu 5 tahun penjara, pemerkosaan 12 tahun penjara, dan lain sebagainya. Untuk apa sih ada maksimum remedium ini? Ini supaya memberikan space kepada hakim gitu. Kalau misalkan ada hal yang meringankan, hukumannya nggak sampai maksimal. Ya, seperti yang dikenakan oleh jaksa itu maksimal 7 tahun penjara karena ada beberapa yang meringankan terdakwa, itu kemudian menjadikan alasan jaksa untuk memberikan hukuman yang rendah, yaitu 1 tahun penjara. Meskipun ini nanti menjadi polemik di masyarakat bahwa itu hukumannya terlalu ringan dan tidak adil begitu. Nah, kita kembali ke pasal 355. Ini turut serta atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat. Nah, ini unsurnya adalah ada penganiayaan berat. Kemudian yang kedua ada rencana terlebih dahulu. Pasal 355 ini berarti ada penganiayaan berat, kemudian ada rencana terlebih dahulu. Nah, di video saya yang lalu sudah saya bicarakan, saya sampaikan mengenai rencana. Jadi rencana itu dari niat sampai permulaan pelaksanaan atau sampai pelaksanaan itu ada jeda waktu. Jadi ada waktu untuk memikirkan, ada waktu untuk mempersiapkan, begitu. Kemudian ada waktu untuk berpikir apakah perbuatan ini jadi dilakukan atau tidak jadi dilakukan. Nah, kalau kita mengacu pada kronologisnya kasus Nobel kemarin, itu si pelaku itu kemudian membawa, jadi si pelaku itu membawa air keras yang kita kesampingkan dulu air apa begitu, karena di situ di fakta persidangan katanya bukan air keras tapi air aki. Tapi apapun itu pada kenyataannya itu sudah bisa melukai berat. Jadi yang dibawa itu sudah bisa melukai atau merusak kesehatan seseorang. Nah, itu dibawa. Kemudian ketika menyiramkan itu di waktu subuh. Itu di waktu subuh. Dan pelaku bukan kebetulan orang yang memang selalu membutuhkan air itu untuk dibawa kemana-mana.
sehingga merupakan satu kebetulan, sehingga ketika menyiramkan itu tidak ada niat atau tidak ada sengaja. Nah, jadi bisa dinilai apakah di situ ada rencana atau tidak. Karena rencana itu tadi ya, ada persiapan sebelumnya, ada waktu untuk berpikir, ada waktu untuk merencanakan dan lain sebagainya. Ya, seperti yang saya contohkan kemarin, kalau saya akan sholat, saya merencanakan akan sholat di masjid, itu pasti saya akan mempersiapkan mukena saya, kemudian saya akan mempersiapkan sajadah saya, kemudian saya merencanakan di masjid mana saya akan sholat berjamaah, begitu ya. Nah, ini. Kemudian penganiayaan berat. Ada penganiayaan biasa, ada penganiayaan berat. Nah, kalau penganiayaan berat ini adalah penganiayaan dengan menggunakan sesuatu. Menurut saya dengan menggunakan sesuatu yang bisa menimbulkan luka berat. Jadi ini bisa dilawankan dengan penganiayaan biasa. Kalau penganiayaan biasa itu tidak menimbulkan luka berat. Kalau penganiayaan berat atau menimbulkan luka berat itu, untuk luka beratnya kita kembali ke pasal 90. Di pasal 90 itu sudah dijelaskan yang dimaksud luka berat itu apa saja. Jadi tidak bisa menjalankan pekerjaannya sehari-hari, kehilangan ingatan dalam waktu tertentu, terus kemudian tidak berfungsinya salah satu panca indera seperti kasusnya Novel Baswedan, itu kan matanya jadi rusak itu ya. Sebelah kanan kalau tidak salah sudah tidak berfungsi, dan yang sebelah kiri itu fungsinya tinggal 50%. Dan itu tidak bisa disembuhkan lagi, itu permanen. Seumur hidup menderita itu, kehilangan panca inderanya. Kemudian ada beberapa lagi kehilangan salah satu anggota tubuh. Nah, itu juga termasuk luka berat. Nah, jadi bisa dinilai apakah bisa dijerat dengan pasal 355. Nah, kemudian ada lagi kemarin ini juga dari publik gitu ya. Tidak sengaja itu tidak dilontarkan secara letterlock begitu, secara verbal tidak dinyatakan oleh JPU, tetapi fakta di persidangan itu mengatakan bahwa sebenarnya pelaku itu bersengaja ya. Jadi sengajanya itu adalah melukai badan. Jadi menyiram ke badan. Tetapi karena sepeda motornya oleng, kemudian itu mengenai wajahnya atau kemudian melukai dan membuat cacat mata begitu. Nah, apakah itu tidak ada niat untuk melukai berat? Ya, tidak ada niat melukai berat. Padahal ini ada rencana. Kalau ada rencana, ini otomatis kesengajaan itu sudah masuk ke situ. Gak perlu dibicarakan lagi kesengajaan atau niat, karena niat itu masih di bawah levelnya dari kesengajaan. Kemudian pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55. Ini juga yang dikenakan ya, subsidiar. Sama pasal 55 ini mengenai deal-naming, jadi keturutsertaan dalam melakukan tindak pidana. Ancaman paling lama 7 tahun penjara atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, yang penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat. Kalau pasal 353 ini ya, unsurnya adalah ada perbuatan penganiayaan. Penganiayaan saja. Tidak ada penganiayaan berat seperti pasal 355. Penganiayaan saja. Sedangkan untuk akibat luka berat karena kehilangan panca indera, itu dikatakan hakim seperti itu tadi, bahwa di fakta persidangan sebenarnya niatnya hanya melukai badan tetapi kena. Gitu. Tapi menurut saya apapun itu yang dibawa itu pasti sesuatu atau barang cairan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena apa? Karena pada kenyataannya sampai bisa merusak mata begitu. Jadi penganiayaan. Kemudian dengan rencana terlebih dahulu. Jadi ini sama-sama ada rencana. Tetapi kalau ini rencana penganiayaan berat, tapi kalau ini rencana penganiayaan biasa, hukumannya paling lama 7 tahun.
Nah, ini yang dikenakan oleh jaksa. Jadi bukan yang ini, tetapi yang ini 353. Karena apa? Karena dia tidak bermaksud gitu. Jadi jaksa menjelaskan dia tidak bermaksud untuk melukai berat. Dia bermaksud untuk melukai badannya, tetapi kena mata sehingga muncullah luka berat. Memang penganiayaan ini adalah delik berkualifikasi. Jadi bisa karena perbuatan itu kemudian muncul akibat-akibat yang diperberat. Nah, kalau untuk penganiayaan ini adalah diperberat karena akibatnya. Walaupun bisa juga diperberat karena korbannya. Korban yang dilukai ini adalah seorang pejabat negara yang sedang menjalankan tugas. Kita lanjutkan. Kalau yang pertama, tujuan utamanya luka berat. Kalau yang kedua, tujuannya melakukan penganiayaan. Akibatnya luka berat. Ada perbedaan, nanti dijelaskan. Nah, yang ketiga, lapisan ketiga dari dakwaan jaksa ini ke kedua terdakwa, pasal 351 ayat 2, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, pasal ini ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Perbedaan. Nah, pasal yang lebih subsidiar adalah pasal 351 ayat 2 KUHP. Ini ancaman paling lama 5 tahun penjara atas perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Ini adalah penganiayaan biasa. Sebenarnya tidak ada penjelasan yang dinamakan penganiayaan biasa itu apa. Tetapi dengan penjelasan pasal 90 ada luka berat, ini berarti bisa dikatakan bahwa penganiayaan biasa itu adalah penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat. Itu penganiayaan biasa. Tetapi penganiayaan ini karena bisa dikualifikasikan oleh akibatnya, itu ada di ayat 2-nya, itu bisa menimbulkan luka berat. Jadi kalau pasal yang 351 ini tidak ada rencana, tapi niat, maksud, kesengajaan itu ada. Ya, kemudian maksudnya adalah penganiayaan biasa, tidak ada rencana. Nah, kalau tidak ada rencana, itu berarti kebetulan. Jadi ada kebetulan orang ini membawa air keras, kebetulan ketemu Novel Baswedan, kemudian dia siramkan. Nah, ini bisa dikenakan pasal 351. Atau ketika itu terjadi percekcokan, sudah ketemu dengan Novel, terjadi percekcokan, kemudian dia memberikan pelajaran, langsung menyiram dengan air keras. Nah, itu di fakta persidangan juga begitu. Di fakta persidangan dikatakan bahwa ini sebenarnya ingin memberikan pelajaran. Nah, kalau di mindsetnya, ya, di mindsetnya sudah ingin memberikan pelajaran, itu berarti ada sesuatu rencana bagaimana caranya dia bisa memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan. Dan itu kan oknumnya polisi. Untuk memberikan pelajaran itu sebenarnya ada sanksi sanksi administratif atau sanksi kalau di dalam institusi itu ya. Itu yang memberikan bukan oknum. Harusnya yang memberikan sanksi itu adalah institusi gitu. Kenapa ini oknum yang memberikan pelajaran? Kita lanjutkan. Dan dari lapisan pertama dan kedua, ya, kalau yang lapisan ketiga ini tidak ada unsur perencanaannya. Jadi ancamannya, jadi penerapannya tidak bisa lebih dari ancaman maksimal atau ancaman tertinggi yang ditentukan undang-undang. Tetapi kalau lebih rendah bisa. Jadi kalau ancaman 12 tahun tidak bisa lebih dari 12 tahun. Lebih kurang dari 12 tahun itu bisa. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Ada di dalam pasal 12. Tapi meski dalam KUHP minimalnya 1 hari dengan ancaman maksimal itu yang ditentukan tadi, namun dalam penuntutan jaksa tidak bisa tanpa alasan menjatuhkan tuntutan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun tadi. Jadi dalam praktek jaksa pasti menetapkan tuntutan berdasarkan pertimbangan, misalnya ada alasan meringankan, ada alasan memberatkan pasal dakwaan tadi. Tapi banyak yang berkomentar bahwa 1 tahun itu tidak memberikan rasa keadilan. Jadi akhirnya jadi ramai 1 tahun ini. Nah, soal rasa keadilan itu memang subjektif sekali. Setiap orang akan punya rasa keadilan yang berbeda-beda. Namun paling tidak ukuran rasa keadilan itu ya, memang keadilan itu berbeda. Jadi setiap orang itu
akan memandang keadilan itu memang berbeda. Jadi tidak bisa didefinisikan secara pasti apa yang namanya keadilan. Tetapi kalau misalkan keadilan itu dilihat dari hati nurani yang paling dalam, itu antara satu orang dengan orang yang lain, itu insya Allah sama. Ya. Adil itu adalah, kalau dalam hukum Islam, adil itu lawannya adalah zalim. Nah, adil itu sendiri adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, hukuman 1 tahun penjara ini apakah bisa dirasa sebagai sesuatu yang memang sudah pas, sudah pada tempatnya? Nah, itu yang harus kita jawab menggunakan hati nurani.